Aku Julio Parengkuan, aku berperan sebagai Bastala. Peran Bastala di sini adalah sebagai, ini terlihat dari trailer ya, sebagai teman seperjalanan yang dimana ketemu di bangku SMA dan Bastala ini memiliki karakter mungkin yang altruis, bisa lihat dari sekitar yang diperlihatkan di trailer. Mungkin itu doang yang bisa aku ceritain mungkin ya, altruis dan ya altruistik. Mainin peran pada saat aku pertama kali lihat skrip ini, aku tertarik dengan karakter yang ditawarin ini karena punya warna yang sebelumnya belum pernah aku mainkan secara pribadi. Makanya aku tertarik dan mungkin tantangannya adalah untuk bagaimana cara meresonansikan gaya altruisnya Bastala dan bagaimana warna kepeduliannya Bastala terhadap Nadia dan hal itu adalah yang lumayan perlu diotak-atik untuk bagaimana gaya relasinya, mungkin saya bilang kayak gitu ya. Iya, karena akhirnya itu yang aku diskusiin sama Mas Kinoy kan, mau warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahwa misalnya ada orang yang membantu, bahwa nggak semua orang yang baru ketemu di pinggir yang kita nggak kenal itu semuanya jahat, tapi bagaimana caranya dinamika seperti apa sih mau diperkenalkan terhadap karakter ini, apalagi tentunya dalam bentuk ruang lingkup yang sedang dibawakan dalam Diambang Kematian ini, dalam waktu itu diceritakan waktu di bangku SMA. Yes. Nggak ada sih, maksudnya menyenangkan syutingnya dan paling ya itu beberapa ada penyesuaian di set dan that's it, not much, everything's fine. Ya, jadi sebenarnya yang membuat aku tertarik dengan karakter ini adalah karena ya itu dia, bahwa nggak semua orang yang nggak kita kenal itu adalah jahat. Maksudnya not all strangers itu bad, they're bad gitu, tapi ya, akhirnya bagaimana cara dia bisa memahami walaupun Nadia memiliki keterbatasan dalam bentuk ruang mental karena dia mentalnya lumayan terganggu, tapi sebenarnya bisa mempunyai teman yang ideal gitu loh. Maksudnya bahwa teman aja itu bisa sampai di titik sana, dan itu bagiku sangat menarik, apalagi di ruang, misal di dunia yang kita punya, misal dengan ruang kultur yang kita punya di Indonesia, untuk ngasih tunjuk pertemanan ideal tuh seperti itu, dan perempuan dan laki-laki itu bisa berteman dan mereka bisa memiliki hubungan yang baik, dan itu adalah hal yang paling menarik untuk dieksplor. Dan bagaimana untuk pertama kalinya Nadia mungkin dilihat dari trailer dia agak skeptis, tapi dia emang gue pengen bantu lo aja, emang kita harus membantu satu sama lain. Dari situ akhirnya dari ketulusan ruang altruistik itu yang membuat aku tertarik, dan akhirnya itu yang aku diskusikan bersama Mas Kinoy, mau bagaimana cara penyampaiannya, mau apakah dia benar-benar putih sekali misalnya kayak yang polos seperti itu atau enggak. Nah itu dia akhirnya yang paling itu ruang yang kita diskusiin sih berdua untuk mencari adjustment yang pas. Itu adalah, I think that's the challenge, but it's a good challenge yang kita jalanin bareng-bareng. Enggak sih, itu kan general ya, kita kan berteman dengan siapapun. Cuma ya kan maksudnya bahwa ada beberapa stereotipikal bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak harus maksudnya jadi romance, bahwa mereka bisa jadi good friend aja gitu, bahwa stereotipikal utamanya yang kita punya itu adalah ya man and woman cannot be really friends gitu. But I mean like it's not entirely true, tapi maksudnya bahwa ya emang untuk benar-benar mempedulikan antara satu dengan yang lainnya itu adalah hal yang harusnya semuanya bisa sampai di titik itu,
Karena pertemanan ideal itu tidak melihat bahwa mereka situasi seperti apa, karena memang ingin membantu antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Dan paling sisanya itu ruangnya akhirnya yang kami bangun sendiri. Untuk riset paling sih enggak sih. Maksudnya riset ya paling karena ya kita ngebangun karakter ini dari nol, ya akhirnya mempertemukan ruang interpretasi aja dari yang aku udah siapin. Menurut aku pada saat aku baca skripnya gini, terus akhirnya aku kasih tunjuk ke Mas Kino, gimana? Gini, oh enggak, dia kayaknya jangan terlalu seputih itu deh. Oke, ya udah kita tweak sampai ketemu adjustment yang pas gitu. Kayak misalnya kayak gimana ya bilangnya? Ya adjustment, something like that. Secara general itu tergantung dalam momen itu aku ngerasa apa ya, dan ke apakah ya tergantung aku dalam momen yang aku ditawarin itu situasi aku dalam seperti apa, dan pada saat misalnya aku lagi pengen hal yang challenging buat aku gitu, I'll take a challenging part gitu. Tapi mungkin utamanya adalah pada saat mau ngambil itu mungkin bisa ngelihat dari karakternya mungkin kali ya, apa yang bisa aku, ada nggak sih yang bisa aku otak-atik dari karakternya. Maksudnya ya kan bawa balik lagi itu kan berhimpitan nempel dengan ruang personal, dan ruang personal kita kan selalu berubah-berubah. Misalnya kayak 2 tahun yang lalu aku nggak mungkin berpikir dengan cara yang sekarang. Nah, jadi itu tergantung sih aku lagi pengen butuh tantangan apa, dan akhirnya it's a good challenge kan, yang tantangan yang untuk yang tidak berlebihan, karena pada saat kita dikasih tantangan yang berlebihan itu akhirnya kita jadi nggak mau ngelakuin, tapi nggak mau juga yang terlalu gampang, karena akhirnya kalau terlalu gampang akhirnya kita jadi malas-malesan, which is it's a good amount of challenge. Ya, we can push ourselves. Paling kalau dari sini, karena cerita ini memiliki penawaran karakter, warna garis karakter yang belum pernah aku mainin sebelumnya, dan aku lumayan tertarik untuk, bukan lumayan tertarik, aku tertarik untuk main ini pertama kali pas aku ditawarin, oke ini karakternya bahwa nggak harus melewati jalur dari psikolog, psikiater mungkin whatsoever, tapi walaupun bukan dalam bentuk ruang profesional, tapi maksudnya bahwa emang heart to heart discussion mungkin dengan teman itu bisa dijalankan. Komedi for sure, aku mau komedi sih. Komedi dokumenter gitu lucu sih. Iya, komedi sci-fi jarang sih di sini ya. Menarik sih ya. Komedi sih pengen tolol-tololan gitu rasanya. A touch of, mungkin baru selama ini baru sentuhan-sentuhan dikit, tapi ya belum pernah aku mencoba untuk benar-benar main yang benar-benar komedi. Karena sebenarnya awal pertama kali aku masuk ke dalam dunia seni peran, awalnya kan komedi, tapi belum pernah main komedi. Surprisingly, mungkin orang nggak tahu kali ya. Akhirnya dapetnya drama ini dan lain-lain, cuma ya aku pengen banget sih cobain komedi itu dari awal. That's one of the reasons why I wanna do acting in the first place. Karena Jim Carrey, little bit of narcissistic, yes. But I mean like ya, to certain people, I guess tergantung sih ruang ini ya di mana. Tapi sometimes I'm pretty funny. Lagi nulis buku kemarin sempat buat exhibition, jadi mau mencoba ke ranah-ranah yang baru yang bisa menyegarkan perspektif aku juga tentang seni peran kan, karena kan maksudnya seni peran itu kan berhubungan dengan emotional, itu bentuknya subjektif, jadi kita harus memiliki perasaan yang banyak, yang dimana kalau misalnya terus-terusan kan bisa juga jenuh. Jadi it's always a good thing to have a fresh things to do. Dimana ya, it's pretty healthy relationship with yourself and your mental state, with your surroundings. Jadi akhirnya outputnya juga bisa jadi lebih maksimal and efficient and effective. Yep.
Udah pernah sih yang kebawa sampai karakternya itu. Di film Pertaruhan yang series, yang season 1 itu sih, itu pertama kalinya. Itu sampai 3 bulan. Tapi karena yang maybe those who sick will find, karena waktu itu sempet dari pertama kali masuk ke dalam seni peran sih, acting gak ngerti. Dari dulu orang bilang kayak masuk dalam karakter apa sih, orang gue Julio, jangan lagi gila deh, orang gimana gue bisa jadi orang lain, this is me. And then akhirnya eventually sering waktu aku juga tertarik dengan filsafat dan psikologi. Nah itu adalah pendekatan aku untuk approach dalam karakter. Dan akhirnya sampai di suatu titik, ada satu syuting Pertaruhan itu, akhirnya aku nggak bisa kembali ke dirinya aslinya aku. Sampai kalau misalnya aku nggak bisa kembali, aku berpikir berarti Julio yang asli terlalu tipis karakternya daripada karakter yang aku craft selama ini. Dari situ akhirnya I took a break off, lumayan aku jalan-jalan ketemu nenek, dimana traveling untuk kenalan dengan diri aku sendiri. Dan itu it's beautiful, it's interesting untuk kenal dengan diri sendiri, luar dan dalam. Jadi dari situ kan kita tahu kita mulai dari mana dan kita bisa kembali lagi, maksudnya dengan pulangnya ke rumah ke diri kita sendiri pada saat kita mainkan karakter-karakter yang lain. Tapi maksudnya ruang hal-hal seperti ini kan, ini sebenarnya hal yang sangat menarik untuk dieksplorkan, tentang yang dulu aku nggak ngerti sama sekali bagaimana bisa aku seorang individu bisa mengubah cara aku berpikir dan everything like completely I am kayak kerasukan, something like that bisa dibilang gitu. Tapi all the sudden it just happened, and then dari situ makanya harus memiliki pegangan yang kuat juga tentang identitas diri, bagaimana cara bisa menerima diri kita sendiri. Maksudnya bukan menerima sih, cuma tahu diri kita sendiri seperti apa. Jadi bisa tahu juga blind spot kita tuh di mana sih. Jadi ya, that's just interesting. Iya lumayan sih, tapi sekarang kan aku udah berdekatan dengan hal tersebut, dan ya I'm pretty open guy, let's say I'm an open book. Jadi it's nggak ada ketakutan sih. Mungkin aku justru lebih I'm seeking for challenges, something like that. Tapi ya itu waktu yang lumayan bukan mengganggu, cuma itu yang lumayan yang ditakutin. Terus akhirnya muncul waktu itu adalah untuk akhirnya nggak bisa kembali ke diri sendiri 3 bulan itu. Tapi then I'm good now. Yep. Harus gitu dulu sih kayaknya ya, biar kebentok gitu ya, tahu everyone kan, setiap orang belajar beda-beda, mungkin harus bentok dulu. Aku nggak pernah mikir itu sih. I just do my job is I think just like make untuk tanggung jawab sama karakter aku sendiri. Mungkin so far itu sih. Sisanya kayak mau filmnya, I mean it's I don't know, I don't really look at that thing. So kayak ya dilihat atau kayak gimana, it's a bonus thing. Tapi aku tentunya senang pada saat jalan kemana, tapi akhirnya ada orang yang nyapa dan maksudnya mereka menunggu dan kapan sequelnya keluar, dan I think that is the most expensive thing, to be the champion of people's heart. I think that's something else. Maksudnya jadi aku punya teman di mana-mana, I see them as a friend. Jadi aku punya teman di mana-mana sih, dan we can really talk about things. Not really, I don't know. Tapi mungkin kunci utamanya to be truthful with yourself. Cause like seeing all of the social media kan sekarang banyak yang semuanya banyak di-polish gitu. Cuma mungkin to be open with whatever it is, kayak to be truthful with yourself. I think that's the most important thing to do untuk di waktu-waktu sekarang. Karena ya
mungkin ya untuk jujur dengan diri sendiri dan dengan nyaman dengan diri sendiri, dengan ruang ekspresi yang diberikan terhadap orang banyak sih. I think itu, if I'm not, yeah, I think so. Oh iya, that's in the bucket list. Mau pindah ke belakang layar sempet, tapi maksud aku juga I don't know, not, mungkin itu masih lama ya. Maksudnya aku I love acting, aku cinta sama acting, dan it's a never ending thing, it's the best job in the world. Cuma ya aku juga sambil melakukan hal-hal yang baru gitu, cause like kita harus tetap tumbuh terus ke depannya kan, setiap manusia, dan trying different things, the positive things. Dari situ ya, trying different things, which one works for you, dan akhirnya kan I don't think I can stop doing acting karena it's part of me dari awal. Akhirnya aku bisa menjadi seperti ini karena emang acting itu sendiri, karena acting membuat karena kita harus bisa nyaman dengan diri kita sendiri dulu, baru bisa memainkan karakter yang ingin kita mainkan. I think that's the best, kayak to be in ideal position, dan akhirnya environment yang dipunya, fellow actor and actresses, they're very supportive, the director, the crew member, everything. Jadi akhirnya membuat pondasi kuat kan. Sebenarnya keseluruhannya hal-hal seperti itu dan pondasi itu sebenarnya untuk keseluruhan sinema di Indonesia kan, bahwa maksudnya kita punya we have lots of great stories to offer, cuma bagaimana cara kita mengemasnya kan, dan untuk berani mau jalan ke jalanan that thin line yang orang jarang untuk jalanin gitu. Tapi kayak we have to try always a new things untuk siapapun, untuk aku juga, untuk kalau everyone basically, so we can move forward to the better.